Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gaza TV. Dan alhamdulillah hari ini Gaza TV kita syuting di IWO, Islamic World Order Institute. Tepatnya ini kita ada di kota Pakistan, di kapital Pakistan, di Islamabad, di Jalan Kuri Road. Dan alhamdulillah nanti di video-video berikutnya kita akan memperlihatkan Islamic World Order Institute. Dan sekarang nih alhamdulillah ya, perjalanan kita ini cukup jauh. Saya dan Kang Diki ini banyak sekali cerita di jalan, tapi mungkin bukan di season ini kita menceritakan perjalanan kita. Namun Kang Diki nih, tadi di perjalanan Kang Diki sempat ada tema buat pembicaraan kita hari ini. Kang Diki bilang, ternyata dalam perjalanan ini saya merenung. Kang Diki bilang itu pada saya, dia merenung katanya. Kalau misalnya orang ini kebanyakan mengidentifikasi Al-Mahdi ini dari ciri-ciri fisiknya saja, bukan dari ciri-ciri rohaninya. Coba saya kurang jelas tadi begitu pas lagi Kang Diki ngobrol di jalan ini. Coba bisa dijelaskan di sini biar semua teman-teman Gaza TV juga melihat. Coba bisa dijelaskan Kang Diki. Ya, alhamdulillah. Jadi selama perjalanan ke Pakistan, dari mulai di pesawat ya, dari bandara Kuala Lumpur sampai dengan ke Pakistan, kemudian masuk ke kota Islamabad, saya terkejut. Ternyata kalau hanya lihat wajah saja, fisik, banyak yang mirip Al-Mahdi, banyak yang mirip Imam Mahdi. Contohnya gimana tuh? Nah itu hidungnya mancung-mancung semua. Oh iya. Dan dahinya lebar-lebar semua, banyak yang lebar gitu ya. Jadi saya kaget juga, loh ini banyak yang mancung di sini dan dahinya lebar-lebar. Fisiknya pun dari ciri fisik kalian mirip-mirip. Kalau kita itu mendahulukan, maka itu akan sulit. Itu baru di Pakistan saja, belum di Arab Saudi, belum di Jazirah Arab, belum di kota-kota lain. Bagaimana mungkin menyeleksi hanya dari wajah? Mirip dengan, ya mirip dengan apa yang dikatakan. Ya, kecuali Rasulullah dulu ada fotonya. Rasulullah SAW punya fotonya, kan itu kan bisa diidentifikasi. Tapi kan hanya sekedar dahinya lebar kemudian hidungnya mancung, agak sulit karena banyak sekali. Saya juga baru sadar, ini mirip Imam Mahdi ini. Nah, antum sendiri juga mirip sebetulnya. Bercanda kan? Hidungnya mancung kan. Masih pesek segini tuh saya di pesawat tadi lihat orang Pakistan tuh. Saya mah pesek segini Pak. Mereka mancung-mancung hidungnya. Ya, baik. Nah dari situlah saya berpikir, loh iya ya, kalau kita mendahulukan di poin itu, maka kita akan tersesat. Itu adalah poin terakhir ketika ciri-ciri rohani, ciri-ciri yang lain terpenuhi. Itu menjadi ciri terakhir. Artinya gini, kalau ciri-ciri rohaninya sudah benar, ketika misalnya hidungnya pesek, dahinya nggak lebar, nah itu gagal berarti. Ya, itu menjadi penilaian terakhir. Oh, jadi menurut Kang Diki ini ciri-ciri fisik Al-Mahdi ini adalah penilaian terakhir. Jadi kalau misalnya rohaninya bagus, ini orang soleh, orang jujur. Bukan soal bagus, tetapi sesuai dengan baginda Rasulullah SAW sampaikan. Tapi ternyata ciri-ciri fisiknya tidak sesuai, nah itu gagal. Ya, betul. Oke. Jadi contoh begini. Kan beginilah. Pertama, memang ciri-cirinya dari baginda Nabi Muhammad SAW kan hanya sedikit, yaitu pertama misalkan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dahinya lebar, hidungnya mancung, gitu ya, dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang relatif sedikit ya. Kan keturunan Nabi Muhammad juga banyak kan, yang tadi hidungnya mancung dan dahinya lebar pun juga banyak kan. Nah artinya itu menjadi penilaian yang terakhir bagi kita. Yang utama adalah pertama begini, walaupun ini hadisnya doib, ya, banyak yang ulama berbeda pendapat ini. Anggap saja doib lah.
Doib kan masih bisa digunakan ya di dalam rangka menambah kekuatan untuk mengkerucutkan kepada seseorang. Contoh lah, Al-Mahdi itu lahir pada saat gerhana bulan dan matahari di bulan yang sama. Itu ada hadis itu. Walaupun ulama mengatakan itu doib, tapi ulama lain mengatakan di atas itu hasan. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak apa-apa, itu doib masih bisa digunakan untuk mencari ciri-ciri Al-Mahdi. Nah begini, kebetulan alhamdulillah Said Muhammad Qasim diberikan mimpi pertama kali yang waktu beliau masih kecil ya. Konteksnya beliau senang dikasih balon. Nah, jadi alhamdulillah Muhammad Qasim itu diberikan mimpi-mimpi petunjuknya saat persis masih usia 4-5 tahun. Dan itu persis terjadi antara peristiwa gerhana bulan dan matahari di bulan yang sama. Karena ada hadisnya, itulah kelahiran Al-Mahdi. Nah begini, kelahiran Al-Mahdi itu bukan oek-oek perut dari lahir, itu belum jadi Al-Mahdi. Tapi Al-Mahdi itu kan, arti Al-Mahdi kan orang dapat petunjuk. Nah kapan dapat petunjuknya? Itulah Al-Mahdi. Sama dengan Nabi Muhammad kan, pada saat beliau dikatakan Nabi itu pada saat menerima wahyu kan, ditunjuk. Nah jadi batas awal dari perhitungan kapan lahirnya Al-Mahdi adalah saat dapat petunjuk, yaitu berupa mimpi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan petunjuk di akhir zaman itu tidak ada lagi setelah aku wafat itu kecuali dalam bentuk mimpi. Maka pembicaraan baginda Nabi Muhammad SAW itulah jadi petunjuk bagi kita kan. Oh jadi Al-Mahdi itu lahir pada saat mendapat petunjuk pertama kali. Itulah lahirnya Al-Mahdi, pertama kali dapat petunjuk. Nah insya Allah inilah kebenaran yang alhamdulillah kita yakini, bahwa ternyata ini yang penting. Yang kedua, muncul dari arah Khurasan. Khurasan itu kan sebetulnya di dalam ini ada perbedaan pendapat ya di antara ulama. Sebelah Khurasan apa Khurasan gitu kan? Oke lah, anggap saja Khurasan yang Khurasannya ketika Rasulullah menyatakan itu. Khurasan kan luas, termasuk Pakistan, Afghanistan, semua segala macam itu Khurasan. Maka itu pun sangat sesuai. Said Muhammad Qasim kan lahir di daerah Khurasan. Iya. Jadi artinya itu. Dan juga hal-hal lainnya yang sudah sering kita bahas. Jadi maksud saya bahwa ciri fisik itu benar penting. Keturunan baginda Nabi Muhammad juga iya penting. Tapi itu jangan dijadikan satu patokan utama. Walaupun itu menjadi patokan penting, syarat penting. Tapi tadi kalau kita hanya pertama kali melihat fisik, kan tadi calon imam ini banyak sekali di sini di Pakistan. Dari segi wajah gitu. Wajah mirip-mirip, fisik, hidungnya mancung sama gagah-gagah gitu. Ya, sama lainnya lebar. Yang kedua, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW banyak sekali kan, jutaan di seluruh dunia, mungkin puluhan juta kali. Itu juga sulit. Nah, yang paling insya Allah paling penting adalah itu saja, mimpi. Karena sudah jelas kelahiran Al-Mahdi itu di saat terjadinya dua gerhana, bulan dan matahari di bulan yang sama. Tahun 1981 sudah terjadi itu. Dan itu pas persis Said Muhammad Qasim pertama kali dapat mimpi. Subhanallah. Persis sekali kan. Jadi insya Allah inilah maksud saya mengapa itu bisa menjadi pasti yang akhir. Tapi carilah yang tadi. Baik, karena apa? Sekali lagi, arti Al-Mahdi itu orang yang dapat petunjuk. Rasulullah sudah mengatakan petunjuk dari zaman tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi. Sudah jelas, itu kunci yang awal. Nah kita tinggal menguji kan, di antara kita ini siapa yang bermimpi
mendapatkan petunjuk Mimpi-mimpi dari yang Allah baik Subhanahu wa tentunya kan Ta'ala. ya. Iya tentu. Mimpi-mimpi yang baik tentunya. Ya, mimpi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, bukan dari setan dan mimpi bunga tidur. Tinggal uji. Nah sekarang alhamdulillah ada muncul dari Pakistan, daerah Khurasan dulu zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ternyata beliau kedatangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mimpinya dan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, di mana sangat jelas sekali di situ Allah menugaskan, mentakdirkan, menginformasikan kepada Sayyid Muhammad Qasim bahwa dialah yang akan menjadi pemimpin umat Islam. Masya Allah. Dialah yang akan memimpin Malhamah Kubro. Dialah yang akan memimpin berbagai peristiwa lain yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu di poin terpenting daripada pertanyaan tadi. Oke, alhamdulillah kita sudah menjelaskan, sudah mendengar penjelasan dari Kang Diki Chandra ini. Dan hari ini adalah 9 Oktober 2021 dan kebetulan kita nyampe di Pakistan itu adalah tanggal 8 Oktober 2021 dan insya Allah besok tanggal 10 Oktober 2021 kita akan menuju ke Lahore dan bertemu Sayyid Qasim secara langsung, dan kita akan membuat juga interview bersama beliau dan kita juga akan ada sesi tanya jawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.